dia rezeki unik yang jarang disadari setelah menikah. Seru banget ya. Apa aja sih kira-kira? Tapi sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Bib, Afwan boleh ke depan Bib nih, aku suka banget nih tadi komentarnya Habib aja, enak aja istri diajak susah-susah, mana ada perempuan mau diajak susah-susah. Saya paling suka cowok kayak gitu tuh, berusaha semaksimal mungkin supaya istri tuh gak susah. Ya, kita dari nol ya. Iya, Masya Allah, kita iya. Jangan dari nol, dari 10. Oh dari 10, maksudnya tuh gimana Bib? Udah ada rezekinya baru nikah. Oh gitu, jadi ya boleh sih maksudnya istri juga gak usah nuntut yang macem-macem banget. Tapi ya juga jangan diajak terlalu susah banget gitu ya anak orang gitu ya, baik Bib. Nah itu kan bener gak sih Bib, katanya ada hal-hal yang suka kita kurang sadarin. Seperti kita makan bersama, deep talk, bercanda. Itu kalau kita harmonis kayak gitu emang iya bisa mendatangkan rezeki Bib, mohon tausiahnya. Baik. Di dalam pernikahan itu semuanya kata guru kita Ustadz Maulana mengatakan ibadah. Pernikahan itu beda, artinya menyentuh tangan istri kita ibadah. Memeluk istri kita ibadah. Hubungan bersama istri adalah ibadah. Makan bersama itu adalah ibadah. Kalau ditanyakan kok bisa? Nih, kok bisa orang dengan hanya bercanda dengan istri seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bercanda dengan istri Nabi kadang-kadang lari-lari dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, beliau bergurau. Itu semuanya apa? Bisa mendatangkan romantis dan bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Biasanya orang mau romantis kalau yang haram. Kenapa sampai Allah kasihkan yang muda aja nggak mau? Kok yang haram mereka mau romantis? Kadang-kadang naudzubillah min dzalik kalau masih pacaran itu sholat berjamaah. Padahal salah. Ya jalan ke mall, ayo manggilnya sudah sebelum nikah nih, manggil sudah mama. Mah ayo sholat berjamaah. Udah sholat berjamaah, habis itu assalamualaikum, assalamualaikum, cium tangan lagi. Ya, cium tangan, itu kan haram, tidak diperbolehkan. Tapi dengan yang haram dan ada neraka di balik itu semuanya, kenapa mereka senang? Maka Allah permudah subhanallah lewat jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang halal kata Allah. Lewat Nabi ini jalan yang halal, ini jalan yang bagus, ini pernikahan. Romantislah setelah menikah, pacaranlah setelah menikah. Ketika kita insya Allah melakukan itu semua, maka rezeki dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan siapa orang yang menikah karena Allah subhanahu wa ta'ala takafalallahu fi rizki. Allah tanggung rezekinya. Lihat. Allah katakan siapa orang yang menikah dan menikahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala maka rezekinya akan ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika punya anak ada rezeki anak lagi. Jadi ada rezeki istri. Ada rezeki suami, ketika punya anak ada rezeki anak. Makanya tadi yang Ustadz Maulana katakan Masya Allah, gak perlu juga kita nahan-nahan kita punya anak. Walaupun di agama diperbolehkan hanya mencegah bukan menghilangkan. Mencegah boleh tapi menghilangkan sampai tidak bisa punya anak itu hukumnya haram. Makanya subhanallah yang halal itu dipermudah dan ada syurga di balik yang halal. Kemudian kemesrahan kepada istri disenangi. Kemudian mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, subhanallah. Bib, zaman sekarang zaman banyak fitnah ya Bib. Kita lihat banyak di sosial media, orang afwan, hidup bersama, berzina, pacaran itu suatu hal yang biasa. Menjadi contoh influencer banyak diikutin lagi, naudzubillah. Makanya ada kalimat ra'al haq ala suratil batil, ra'al batil ala suratil haq. Banyak orang yang melihat itu benar tapi dianggap salah. Tapi yang salah, keren dianggap benar. Itu udah tanda-tanda akhir zaman bukan? Akhir zaman. Subhanallah. Habib doain ya semoga saya bisa punya anak kayak Ali, cakep, amin, soleh. Amin. Masya Allah. Jazakallah khair. Habib kasih tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Mau lah. Aku mau pengen punya anak mau banyak. Tapi emang belum rezekinya belum aja gitu. Nah daripada aku yang curhat nih. Kayaknya ibu-ibu pengen nanya nih ya sama guru-guru kita. Langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, yang tinggi siapa yang mau bertanya? Oke, ini aja deh ibu yang gak ngangkat tangan malah saya panggil kalau gitu ke depan. Silahkan ibu, jangan sini aja Bu. Ibu siapa namanya, menigelis pisan, dari mana silahkan di tengah-tengah Bu. Ya.
ngadepnya ke sana, silahkan. Saya Ibu Lisiana dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Kalirejo, Lampung Tengah. Masya Allah, kasih tepuk tangan Bu. Habib dan Ustadz Maulana boleh ke depan, silahkan. Ibu pengen, Ustadz, Afwan, maaf Ustadz Syam ya. Maaf. Siap. Guru-guru. Ustadznya paling senang kalau saya suka agak error dikit deh. Silahkan, Ibu pengen tanya apa sama guru-guru kita? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau tanya Pak Ustadz. Setelah nikah, saya itu menyadari kalau doa istri itu sangat mutajab. Kalau doa suami? Kayaknya kurang, Mbak. Masa sih? Jahat banget sih Ibu. Tapi kadang-kadang doa istri lebih mustajab gitu ya. Iya. Terus. Nah, kadang-kadang suami tidak menyadari kalau istri itu doa untuk suami sangat mustajab, tapi justru beliau berbuat yang mengkhianati istrinya. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah. Kadang-kadang selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang malah dibuat bangga dengan dia berselingkuh tersebut. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah. Gimana tuh Ustaz Syam, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Memang Allah sudah janji, mintalah padaku, panggillah aku akan niscaya pasti akan mengabulkannya. Baik itu doa suami ataupun doa istri. Tapi naik lagi levelnya. Levelnya apa? Level seseorang mendoakan orang lain. Nah ini kan orang lain, si istrinya orang lain, suaminya juga orang lain. Ketika sang istri, suaminya berangkat kerja, ternyata sang istri di rumah lagi sholat duha, di setiap ruku sujudnya, di setiap sela-sela rokaatnya, dia mendoakan suaminya. Ini doa yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Terus ternyata dia terzalimi sama suaminya, ada haknya yang tidak terpenuhi. Naik lagi level doanya. Kenapa? Doa orang yang terzalimi itu diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati atas dakwatul mazlum. Doanya orang-orang yang terzalimi, karena itu gampang sekali diijabah sama Allah. Berarti menggabungkan tiga hal ini menjadilah doa yang sangat diijabah dari seorang istri. Kenapa ada suami subhanallah ternyata di luar sana mengkhianati daripada pernikahannya, mungkin kurang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kurang takutnya sama istri. Makanya pesan sama ibu-ibu sekalian tanpa bermaksud menggurui atau mengajari, jangan bikin suami takut sama istri, tapi bikinlah suami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang istri yang suaminya soleh pulang malam, kata istrinya, baru pulang jam segini, kata suaminya, tenang aja, insya Allah saya takut sama Allah, saya tidak akan melakukan yang haram. Kata istrinya, saya tidak pernah takut kau melakukan yang haram, tapi saya takut kau melakukan yang halal. Jadi dia lebih takut kalau suaminya kawin lagi kan halal, subhanallah. Saya tidak takut kau melakukan yang haram, saya takut kau melakukan yang halal. Yang jelas buatlah kita sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup Bu pertanyaannya? Kayaknya Sudah cukup. Baik kalau gitu jazakallah khair. Silahkan kembali ke tempat duduk Ibu. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama Caca. Masya Allah tabarakallah. Nah sekarang kayaknya juga masih pengen curhat ya Bu ya? Benar, langsung aja deh kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau curhat? Yang mana? Oh iya oke silahkan Ibu. Ibu boleh ke tengah-tengah ya. Sekarang Habib Muhammad Afwan, Ustadz Maulana juga boleh ke depan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Perkenalkan saya Ibu Yohana dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Ibu Yohana. Tangan dulu. Mau curhat apa Ibu Yohana? Curhat dong Ustadz. Silahkan. Kebetulan saya mempunyai seorang ibu karena tinggal ibu. Dan alhamdulillah ibu saat ini sedang diuji dengan kesehatannya dan komplikasi. Tiap bulan harus masuk rumah sakit karena harus transfusi dan bulan ini kemarin masuk ruang ICU. Yang saya pertanyakan anaknya banyak Ustadz, tapi kebetulan di luar kota
Dan ibu saya kebetulan tinggal dengan saya. Dan saat ini, selama ini udah berapa tahun ini saya sendiri yang merawat. Ada rasa kadang-kadang, aduh gitu. Saya juga kasihan melihat ibu saya dengan kondisi yang harus bolak-balik rumah sakit. Jadi apakah saya berdosa dengan ada rasa, ya Allah gitu. Itu gimana Ustadz? Apa saya berdosa? Apa gimana? Habib Muhammad, Perasaan ngeluh-ngeluh gitu ya. silakan Habib. Kadang. Ibu ini termasuk orang yang beruntung. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih ibu untuk menjaga ibunya. Karena ada zaman ketika seorang itu berebut pengen dia ibunya itu tinggal sama dia. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan beruntunglah seseorang yang masih ada orang tuanya, dia dikasih kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi ibu sebenarnya bersyukur kepada Allah, Allah pilih ibu. Jadi nggak usah ada perasaan. Tapi boleh telepon keluarganya, telepon daripada saudara-saudara ibu itu telepon supaya bisa datang, menjenguk. Atau maaf bila perlu minta uang mereka. Untuk apa? Ini uang buat ibu, ini uang buat rumah sakit. Keberkahan buat kalian, mumpung nih masih ada ibu gitu. Jadi buat ibu nggak usah ada perasaan apa-apa. Intinya ibu bersyukur kepada Allah, Allah titipkan ibunya ibu kepada ibu. Ustadz Maulana silakan. Tahu nggak Bu? Orang tua itu adalah pintu surga Iya. yang paling besar. Bahkan di tengah-tengah. Ketahuilah ridhanya Allah terletak pada orang tua kita. Maka orang akan betul tadi kata Habib berebut seandainya orang lihat kemuliaannya merawat orang tua itu kan pahala sedekahnya 100.000 kali lipat. Masya Allah. Wah hebat ini. Seandainya kita lihat pahalanya, orang tidak akan mau dikasih. Nggak usah bantuin, aku aja sendiri. Nggak usah, seandainya orang lihat. Tapi manusiawi. Kalau Habib Muhammad selalu berkata, manusiawi. Seorang anak itu ada rasa-rasa ngeluhnya. Karena kita kan bukan malaikat, bukan nabi. Ada rasa ngeluhnya. Mudah-mudahan saudara-saudara atau keluarga yang lain pada mengerti. Subhanallah, biasanya emang di situ cobaannya Ya. karena pahalanya besar banget, Iya. ya kan? Harus benar-benar ikhlas, ya kan? Tapi nanti giliran bagi waris baru. Rame tuh, biasanya begitu. Nggak pernah ngurusin Aman, bagi waris aman. paling depan ngantrinya. Aman, saya berada di antara dua Subhanallah, sisi. subhanallah. Oke, abis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah wa jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.